akan punya satu kisah, satu cerita ya tentang orang yang pertama kali menaklukkan gunung tertinggi di dunia. Namanya Gunung Mount Everest, Gunung Everest. Ya, yang tinggi gunung ini 29.000 kaki di atas permukaan air laut. Siapa kira-kira? Tahu nggak? Orang yang pertama kali menaklukkan gunung tertinggi di dunia, Gunung Everest. Namanya Sir Edmund Hillary. Siapa namanya? Sir Edmund Hillary. Inilah orangnya. Pertama kali melangkahkan kakinya di puncak gunung tertinggi di dunia. Nah, yang menarik teman-teman, Bapak Ibu, Ustadz Ustazah yang berbahagia, dia menaklukkan gunung tertinggi di dunia ini dia tidak sendirian. Dia didampingi oleh partnernya, oleh pemandu gunungnya, sahabatnya, sebagai pemandu gunungnya namanya Tenzing Norgay. Siapa namanya? Tenzing Norgay. Dia adalah Tenzing Norgay, pemandu gunungnya Sir Edmund Hillary. Dua orang ini berasal dari negara Nepal, lewat aksi yang luar biasa melangkahkan kakinya di puncak gunung tertinggi di dunia ini, maka dia dihargai oleh negara Nepal, namanya menjadi salah satu nama bandar udara internasional yang ada di negara Nepal. Nah, yang menarik ketika dua orang ini setelah dia menaklukkan gunung tertinggi di dunia, maka dia turun ke daratan. Sebelum turun dia kabari para wartawan. Wartawan tahu sehingga apa? Banyak wartawan yang ingin wawancara dengan dia. Maka dia turun itu dari bawah gunung, wartawan ratusan puluhan sudah kumpul di sana pengen wawancara dengan dia. Nah, yang menarik ternyata yang diwawancari paling banyak adalah Sir Edmund Hillary. Manusia pertama, Sir Edmund Hillary, itu kerumuni banyak orang. Dan wawancara ke dia semuanya. Ingin tahu bagaimana resikonya, bagaimana aksinya, bagaimana tantangannya, kedinginnya gimana, kan di atas sudah salju, sudah es di sana, gimana cerita semuanya. Sedangkan pemandu gunungnya Tenzing Norgay hanya di belakangnya, dia mendengarkan bahwasanya Sir Edmund Hillary itu diwawancara. Cuman ada satu wartawan teman-teman, satu wartawan justru dia tertarik bukan wawancara kepada Sir Edmund Hillary, tapi dia tertarik wawancara kepada Tenzing Norgay. Maka digeretlah itu Tenzing Norgay oleh satu wartawan ini. Bapak, saya pengen wawancara khusus dengan Anda, boleh? Boleh, silahkan. Sebelum wawancara Tenzing Norgay bertanya, lu kenapa Anda wawancara dengan saya? Kenapa Anda nggak wawancara dengan teman saya menjadi manusia pertama yang mendaki gunung di puncak gunung tertinggi di dunia? Kenapa bukan dia? Enggak, saya tertarik wawancara dengan Anda. Boleh? Boleh. Di sesi wawancara itu kebetulan seorang wartawan itu juga mantan pendaki. Dia bertanya, Bapak Tenzing Norgay? Iya. Bapak di sini sebagai seorang pemandu gunung, apakah betul? Iya, saya pemandu gunung. Bapak, setahu saya seorang pemandu gunung itu selalu posisinya di atas. Selalu di atas, yang dipandu itu selalu di bawah. Apakah itu yang terjadi antara Anda dengan Tenzing Norgay saat menaklukkan gunung tertinggi di dunia? Maka dia mengatakan, iya, saya memang posisi di atas, Tenzing Norgay di bawah. Nah, terus bagaimana ceritanya? Kenapa bukan Anda yang naik gunung duluan? Kenapa bukan Anda yang naik puncak gunung duluan? Sehingga nama Anda dikenal sebagai manusia pertama yang menaklukkan gunung tertinggi di dunia. Karena Anda punya peluang, karena Anda seorang pemandu, Anda bisa ada di atas. Kenapa kok malah Tenzing Norgay yang malah sampai dulu di atas? Bagaimana? Kenapa malah Sir Edmund Hillary kok sampai di atas? Bagaimana jawabannya? Iya, saya memang di atas. Cuman tinggal 3-4 langkah sampai di atas. Saya persilahkan kepada Edmund Hillary untuk naik duluan. Kenapa saya lakukan? Karena yang bercita-cita menaklukkan gunung tertinggi di dunia ini, itu cita-cita dia, bukan cita-cita saya. Itu impian dia, bukan impian saya. Maka ketika sampai di puncak gunung, saya persilahkan dia untuk naik gunung terlebih dahulu. Kenapa? Karena kepuasan batin saya, itu bukan saya menjadi orang yang pertama, tapi kepuasan batin saya ketika saya mampu menghantarkan orang-orang sampai di puncak prestasi, sampai di puncak gunung. Itu adalah kepuasan saya. Tepuk tangan kita semuanya. Teman-teman, Bapak Ibu, Saudaraku, maukah Anda menjadi Tenzing Norgay? Menjadi Tenzing Norgay untuk siswa dan orang lain, mengungkit prestasi untuk orang lain agar orang ini berhasil, orang ini rise above the crowd, ya keluar dari kerumunan tampil menjadi orang yang luar biasa. Maukah Bapak Ibu hari ini bersama-sama belajar menjadi sosok Tenzing Norgay yang luar biasa?
Saya bisa berdiri di sini, yang hebat siapa? Yang hebat adalah ayah ibu saya. Tapi jarang orang bertanya ayah ibu saya. Tapi dialah aktor intelektual. Guru-guru saya aktor intelektual di balik kesuksesan keberhasilan kita bersama. Dan saatnya hari ini, teman-teman, tepuk tangan kita semuanya. Saatnya hari ini, teman-teman, kita jadikan aset ini menjadi tinggalan kita, tidak cuma di dunia tapi di akhirat. Bagaimana siswa santri-santri yang dititipkan hari ini digerakkan hati orang tuanya, digerakkan hati anaknya untuk hadir di tempat ini, bisa ketemu dengan Anda, itu digerakkan oleh Allah. Bagaimana kita kemas dengan cara yang terbaik. Mau? Mau? Alhamdulillah. Tepuk tangan kita semuanya, teman-teman ya. Nah, kalau semua mau, teman-teman, hari ini kita akan belajar, kita akan kupas, kita akan bongkar. Bagaimana caranya, teman-teman ya? Kita belajar tentang seni mengembangkan soft skillnya. Salah satu soft skill ini adalah seni untuk kita bisa memberikan semangat bagi orang lain. Meskipun nanti kita tersemangati sendiri otomatis. Ya, dan juga nanti kalau ada waktu kita belajar tentang literasi dengan komunikasi ala neuro linguistic programming. Ya, untuk menuju ke sana, teman-teman, kita akan belajar bersama-sama. Kita sepakati dulu, kita harus samakan frekuensi dulu, samakan apa yang ada di kepala kita tentang komunikasi. Apa sih komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Itu adalah komunikasi. Sedangkan Neuro Linguistic Programming (NLP) merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam merubah motivasi, merubah semangat melalui perubahan pola pikir dengan optimalisasi panca indera, di mana seluruh kesannya termemori dalam bawah sadar. Ini yang keren. Bagaimana nanti Bapak Ibu ini ngomong, bicara, cep masuk bawah sadar. Mohon maaf, ilmu tentang Tenzing Norgay dan Edmund Hillary, Anda sudah terlanjur ketemu dengan saya, Anda akan ingat terus itu. Karena cerita yang saya sampaikan itu sudah masuk ke bawah sadar. Masuk itu. Tenzing Norgay kita siapa? Orang tua kita Tenzing Norgay. Ayah ibu kita banting tulang peras keringat untuk siapa? Untuk kita. Dia adalah Tenzing Norgay. Ya. Oke. Nah, Neuro Linguistic Programming, neuro adalah proses berpikir, cara seseorang menggunakan indera untuk memahami dan menerima informasi yang dapat atau terjadi di sekitar kita. Linguistik adalah bahasa, programming itu program. Jadi pemrograman bahasa otak ilmiahnya. Neuro Linguistic Programming adalah pemrograman bahasa otak. Neuro secara otak, linguistik bahasa, program, pemrograman bahasa otak. Sehingga apa? Kita memberikan motivasi kepada anak-anak kita, siswa-siswi kita, santri-santri kita dengan metode ini. Nah, bagaimana caranya, teman-teman? Sebelum masuk ke sana kita harus pahami dulu tentang prinsipnya dulu. Sebelum kita masuk ke langkahnya, sebelum kita masuk ke intinya, kita pahami dulu tentang prinsip. Tentang apa? Prinsip itu ibarat gedung itu tiang, Bapak Ibu. Gedung ini bisa kuat itu karena ada tiang, ada pondasi. Sebagaimana kalau pohon, prinsip itu adalah akarnya, itu prinsip, dudukan. Nah, apa prinsipnya? Dalam berita berkomunikasi ada 3 prinsipnya. Yang pertama, kompetensi komunikasi, keahlian berkomunikasi, keahlian melakukan proses literasi, keahlian menggunakan literasi, hal yang sangat penting untuk dimiliki. Setuju kira-kira? Komunikasi adalah hal yang sangat penting untuk kita miliki. Apalagi yang kita pengen berhasil, pesantren kita pengen maju, ya. Teman-teman Bapak Ibu yang hari ini mungkin punya usahanya juga pengen maju, harapannya adalah apa? Dengan komunikasi. Bahkan seorang investor, salah satu orang terkaya di dunia namanya Warren Buffett, dia mengatakan salah satu kursus public speaking, kursus berkomunikasi adalah investasi terbaik saya dalam hidup. Komunikasi, teman. Ya, investasi terbaik. Komunikasi. Bahkan kawan-kawan cermati, ini perkataan Sayyid Qutb. Satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu kata-kata atau satu tulisan bisa menembus jutaan kepala. Saya ulangi, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala,
tapi satu kata-kata bisa menembus jutaan kepala. Satu tulisan bisa menembus jutaan kepala. Itulah kenapa hari ini beruntungnya kita yang dipilih oleh Allah menjadi seorang guru, menjadi seorang ustadz, menjadi seorang ustazah, teman-teman. Kata-kata yang kita keluarkan, yang kita sampaikan kepada murid-murid itu menghujam dalam pikiran dan hatinya, dan dia akan bertindak, dia akan beramal soleh. Kita akan terus mendapatkan amal yang terus mengalir. Amin. Amin. Maka komunikasi ini penting. Yang kedua, teman-teman, komunikator hebat. Ya. Komunikator hebat itu bukan karena dilahirkan, tapi karena proses. Karena apa? Proses, enggak ujuk-ujuk, teman-teman. Enggak mak bedunduk jadi enggak. Semuanya by proses. Ya, meskipun mohon maaf, seorang pembicara hebat itu ada dua. Satu karena karomah. Karomah itu karena kesalehannya. Ya, karena dipilih oleh Allah menjadi waliullah, menjadi kekasih Allah. Sebagaimana beliau almarhum yang kita hormati, yang kita muliakan, almarhum beliau Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau tidak pernah bicara, tidak pernah belajar tentang komunikasi, nggak pernah belajar tentang teori ini, teman-teman. Tapi ketika dia bicara, orang itu mendengarkan. Itu karena karomah. Sebagaimana Gus Baha nggak pernah belajar tentang komunikasi seperti ini. Saya belajar training ini 3 hari bayarnya 12 juta. Telung dino bayar 12 juta, ya kan. Maka saya duduk manis, gue tulisan tak tulis. Kenapa? Mau rugi, Mas. Ya kan? Beda dengan jenengan hari ini hadir. Karena rak bayar kadang mohon maaf bukan apa-apa, akehnya peleke. Apa neh teko karo ora enak karo koncone, gitu. Ya kan? Ini luar biasa. Karomah yang pertama. Yang kedua karena proses. Ya, karena diasah. Ya. Nah, untuk diasah, untuk mempengaruhi ini ada prosesnya. Ada kompeten, inkompeten. Kompeten kita ini ahli, inkompeten nggak bisa apa-apa. Maka skalanya 0 sampai 10, teman-teman. Halo. Subhanallah. Hai. Alhamdulillah. Oke, 0 sampai 10 ini yang saya ajak untuk berproses. 0, Anda nggak bisa apa-apa. Mungkin mulai pertama kali ketika Anda masuk di sekolah ini, ngajar di tempat ini, Anda nggak punya pengalaman, nggak punya dasar masuk, itu namanya nggak punya kompeten. Maka Anda pelan-pelan belajar dari 0 sampai 1, 0 sampai 1 kemampuan Anda. Maka ketika kemampuan Anda 0 sampai 1, ya udah itulah kapasitas Anda di situ. Jelas? Paham ya? Kemudian berjalannya waktu terus berjalan, Anda mau belajar, intinya Anda mau belajar, kemampuan Anda meningkat, 0 menjadi 0 sampai 2, meningkat lagi. Ya, nanti Anda mau belajar, kuncinya mau belajar ya, kalau nggak belajar nanti pengulangan. Pengulangan berarti yang dilakukan itu terus, nggak ada kemajuan, itu namanya pengulangan, maka nggak naik kelas itu. Ya, nanti meningkat lagi kemampuan Anda 0 sampai 3. Ya, nanti meningkat lagi menjadi 0 sampai 4, teman-teman. Ini proses. Saya ya sudah 13-14 tahun di sini. Maka mohon maaf bukan apa-apa. Saya ketemu Anda saya enggak gredek sama sekali, enggak. Saya ya, kemarin ngisi anggota dewan, saya enggak gredek sama sekali. Kenapa? Karena itu wilayah zona nyaman saya, wilayah kompetensi saya. Ini bukan masalah sok hebat, sok keren, enggak. Ya, kenapa? Kompetisi. Nek aku di tataran gubernur lah mulai rotok dedek, apa meneh menteri ya rotok dedek wi. Ya kan? Di bawah itu saya santai. Ngomong di Pak Wali Kota, ketemu DPR dan sebagainya, saya santai. Kenapa? Karena sudah wilayah kuasa saya sudah biasa ke sana, awalnya juga dedek, teman-teman. Itulah kompetensi kalian. Maka untuk punya kompetensi butuh proses. Butuh apa? Butuh latihan. Butuh apa? Butuh latihan. Sadari ini teman-teman, tingkatkan. Ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, prinsipnya kompetensi komunikasi atau literasi bukan karena teori tapi karena praktek. Bukan karena apa? Teori. Ilmu ini bukan hanya sekedar teori, tetapi ini urusannya adalah praktek. Mohon maaf.
Penyakit kita orang-orang yang berpendidikan, penyakit kita orang-orang yang pinter, hati-hati. Penyakit kita adalah I know, aku sudah tahu. Ini penyakit kita. Mohon maaf. Yang membuat kita tidak maju karena kita I know, aku wes ngerti. Ini waduh, kesalahan fatal. Karena tahu tetapi tidak melakukan, teman-teman, Bapak Ibu, sama juga tidak tahu. Anda tahu manfaat sholat tahajud, tapi kalau Anda tidak tahajud, Anda nggak dapat manfaat dari tahajud. Anda tahu manfaat sedekah, tapi kalau kita nggak sedekah, kita ngajari sedekah, tapi kalau kita nggak sedekah, kita tidak mendapatkan manfaat dari sedekah. Hati-hati, mohon maaf. Penyakit kita orang yang S1, S2, S3 adalah I know, saya sudah tahu. Ini bahaya. Terlena kita. Kita punya kompetitor, kita punya, mohon maaf, di luar sana berkembang luar biasa. Maka jujur teman-teman, saya diundang melalui Erlangga. Tadi yang pakai depan tadi ya teman-teman ya. Saya kemana-mana, saya rusak semangat ya, ketemu yayasan Islam itu senang banget. Kemarin seminggu yang lalu saya ngisi di hari Selasa tepatnya. Selasa ini ya, seminggu persis. Saya ngisi di Wali Songo, Yayasan Wali Songo di Jepara. Itu terbesar luar biasa. Saya senang di sana. Sebelumnya di Al Khairiyah di daerah Semarang, teman-teman. Saya senang, di Nasimah senang, organisasi Islam saya senang. Kenapa? Sering yang sebelumnya sering pakai saya, itu yayasan dari non. Bernardus, ya kan? Kemudian Karangturi. Mereka pelatihannya luar biasa. Ya Allah, iki dulur-dulurku piye? Ngajari itu sak penake dhewe, sing penting mangkat, sing penting teko lagi, terus murid-muridnya piye? Maka saya sering serius, teman-teman, Bapak Ibu. Saya bahagia ketemu dengan Anda, serius. Saya melonjak kemana-mana karena saya juga pernah santri. Saya juga nyantren 3 tahun saya di Kudus. Hampir tiap malam saya di Menara Kudus menghafalkan Al-Quran. Tapi sayangnya apa? Mogok. 3 tahun nggak kuat, kemudian teruskan saya kuliah. Teman-teman ya, saya semangat. Kenapa? Ini Islam harus maju. Islam itu harus keren. Setuju? Sepakat? Sepakat? Siapa yang sepakat? Angkat tangan, katakan saya. Alhamdulillah, tepuk tangan kita semuanya ya. Tolong cermati hari-hari Bapak Ibu, teman-teman, saya sedang mengingatkan diri saya. Kenapa? Ini saya juga sering, teman-teman. Hati-hati, kelemahan kita adalah apa? Penyakit kita adalah I know, saya sudah tahu. Maka jujur, saya diundang di mana-mana, saya di Semarang, saya punya guru, saya duduk manis, saya nyantri di sana, saya duduk, saya mau belajar. Itu untuk merendahkan hati kita. Sayangnya banyak ustadz, banyak kiai sudah tidak mau belajar lagi. Karena merasa dirinya sudah pintar, merasa dirinya sudah hebat. Dan kompetensi komunikasi bukan karena teori, tapi karena praktek, sebagaimana orang berenang. Anda punya teori berenang daki-daki, jos. Anda guru berenang, yes. Tapi ini jenengan rak tau nyemplung sampai kiamat kurang rong dino, raiso. Setuju? Sepakat? Sepakat ya? Itu tolong cermati ya. Seperti teori berenang itu loh. Ya, jenengan teorinya 5 menit selesai teori berenang nih. Tetapi ketika Anda nggak pernah praktek, nggak pernah masuk ke sana, nggak bisa. Ini urusan kompetensi, urusan keahlian, urusan praktek, teman-teman. Ya, nah untuk praktek ini ada 2, praktek di atas panggung dan praktek di bawah panggung. Di atas panggung saat Anda mengajar, di bawah panggung saat Anda menyiapkan. Ini kita latihan. 3 prinsipnya. Kemampuan komunikasi hal yang sangat penting untuk dikuasai. Yang kedua, apa tadi prinsip yang kedua? Komunikator hebat bukan karena dilahirkan, tapi karena proses. Siapa yang mau proses, dia akan bisa. Yang ketiga, kemampuan komunikasi bukan karena teori, tetapi karena praktek. Dan hati-hati, penyakit orang-orang pintar di hadapan saya hari ini, ada yang lulusan UGM, ada yang lulusan UI, ada LC dan sebagainya. Mohon maaf, hati-hati yang membuat kita tidak maju, karena kita tutup hati kita, karena kita merasa aku sudah bisa. Ini yang membuat kita tidak maju, teman-teman. Belajar dengan siapapun silahkan. Setuju?
Sepakat? Tangan kanan boleh diangkat. Taruh di pundak sebelah kanannya. Ditepuk pelan-pelan, ikuti saya. Saudaraku, sahabatku, tak kandani yo. Penyakit awake dhewe. Hati-hati. I know. Aku ki wis ngerti. Ra usah mok kandani. Hati-hati. Kuwi penyakite wong pinter. Kaya aku ki lho. Kaya sebelahmu ki lho. Gantian tangan kiri. Ya. Sebelah kirinya dipijit pelan-pelan, ikuti saya. Astagfirullahaladzim. Bener ya. Aku ketoke maju, tapi rak maju-maju. Kuwi penyakitku. Astagfirullahaladzim. Ampuni aku ya Allah. Saya siap untuk berubah. Alhamdulillah. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman, Bapak Ibu silahkan berdiri semuanya, silahkan berdiri. Tolong bisa berhadapan dua orang. Yuk segera berhadapan dua orang. Cari pasangan. Nah, silahkan cari pasangan. 2 orang, kalau enggak 3 orang juga boleh. Berpasang-pasangan ya. Oke, pasang-pasangan ya. Oke, saya sudah bicara berapa ini ya? Sudah 45 menit. Sudah 1 jam seperempat. Nggak tahu ya, tadi setengah 9 mulai. Sudah hampir 1 jam teman-teman. Ada manfaatnya? Banyak manfaatnya. Ada inspirasi. Oke, maka 1 orang saya kasih waktu maksimal 2 menit. Berapa menit? 2 menit. 1 menit pertama, tolong Anda ceritakan, Anda sampaikan pada teman Anda. Apa yang Anda pelajari, sampaikan. Ini ya teman-teman ya. Halo. Ilmu itu akan gampang kita masuk ke dalam otak kita, ke dalam hati kita, kalau kita ajarkan. Kalau kita apa? Ajarkan. Belajar paling cepat adalah belajar sambil mengajar. Oke, maka tolong sampaikan apa hikmahnya, apa insight-nya, apa pesannya, sampaikan pada temannya. Alhamdulillah, ya, tidak ada anak yang bodoh, yang ada guru tidak kreatif. Berarti nek anak-anakku, siswa-siswiku, santri-santriku, rakmu dengan ternyata sing salah aku ternyata. Metodene aku ngono terus. Astagfirullah, misale sampaikan ya. Siap teman-teman? Siap Bapak Ibu? Oke, menit yang kedua adalah apa yang akan Anda lakukan. Oke, setelah acara hari ini saya siap untuk introspeksi diri. Saya siap untuk I know. Saya siap untuk tinggalkan I know saya. Saya harus siap untuk banyak belajar. Itu ya, misal ya. Oke, satu ngomong, satu mendengarkan. Siapa yang ngomong lebih dulu? Mohon maaf, yang ngomong lebih dulu, yang merasa berat badannya lebih berat ngomong duluan. Ya, nanti gantian ya, 2 menit. Siap? Sampaikan apa yang Anda pahami, karena masing-masing dapat insight yang berbeda. Siap? 1, 2, 3, go. Silahkan. Ayo cerita. Oke, kalau sudah gantian. Sudah gantian? Oke, kalau sudah salaman. Sambil salaman ikuti saya. Saudaraku, terima kasih ya atas inspirasinya, atas ilmunya, atas wejangannya. Alhamdulillah, hari ini saya semakin sadar. Ternyata untuk menjadi guru harus terus belajar. Karena kalau santri-santri kita, murid-murid kita, ora mudengan, ora pahaman, nilainya elek-elek, sing salah aku ternyata. Karena kurang kreatif dalam mengajarnya. Terima kasih ya, matur nuwun ya. Alhamdulillah, tepuk tangan kita semuanya. Silakan duduk kembali. Halo. Lanjut. Ini baru mukadimah masalahnya ya.
Kita akan masuk ke inti teman-teman. Yuk semua bisa fokus ke sini. Yuk eman-eman waktu kita. Oke ya teman-teman, Bapak Ibu, Mas Mbak yang saya hormati, Ustadz Ustazah. Oke, apa indikator komunikasi atau literasi ini berhasil? Kita harus punya indikatornya. Ya, indikatornya adalah apa teman-teman? Yang pertama, indikator Anda itu mengajar itu optimal. Itu indikator yang pertama adalah santri-santri kita nyaman. Yang pertama apa? Nyaman. Yang kedua menyenangkan. Yang kedua apa? Menyenangkan, nyaman, menyenangkan. Yang ketiga adalah apa? Mudah difahami. Yang ketiga apa? Mudah difahami. Yang keempat mampu menggerakkan. Yang keempat apa? Mampu menggerakkan. Ini indikatornya. Nyaman, menyenangkan, mudah difahami dan menggerakkan. Menggerakkan artinya apa? Siswa, orang lain itu tergerak dari apa yang kita sampaikan. Ini ya, ini indikatornya. Nyaman, menyenangkan, mudah dipahami dan mampu menggerakkan. Nah, bagaimana caranya teman-teman, Bapak Ibu, Ustadz Ustazah yang berbahagia? Apa caranya, apa langkahnya? Bagaimana caranya? Ini kita masuk ke langkah. Ya. Nah, langkahnya apa teman-teman? Oke, langkahnya gampang, simple, sederhana. Rumusnya hanya MACD, teman-teman. Caranya MACD. Apa? MACD, MCD, MACD. Apa itu MACD? Yang pertama M-nya itu adalah me. Mulai dari kita dulu. Me, saya. Yang kedua adalah C-nya itu adalah konten. Berarti kita menyiapkan kontennya, menyiapkan materinya. Dan D-nya itu adalah delivery. Cuma 3 ini. Ini yang saya bawa nanti sampai siang. Ya, MACD. Me content delivery. Me content delivery. Rumusnya MACD. Ra usah ndaki-ndaki kuwi tok. 3 dino teman-teman, 3 hari bayar 12 juta mong iki. MACD. Me content delivery. Nah, kita akan bongkar satu demi satu. Nah, bongkarannya sing dawa. Ya. Oke, yang pertama teman-teman, kita masuk yang pertama adalah me. Pertama kita siapkan diri kita dulu ternyata. Jadi artinya sebelum kita merubah orang lain ternyata mulai dari diri kita. Dari me, ya. Me ini ada 2 teman-teman. Satu adalah seni untuk menata hati. Pertama adalah tata hati kita. Tata niat kita, teman-teman. Ya. Yang kedua adalah seni menata diri. Satu, seni menata apa yang ada di dalam diri kita. Di bawah bungkusan kulit daging kita ini, yaitu menata hati. Yang kedua adalah seni menata diri. Nah, untuk seni menata hati teman-teman, tolong cermati. Maka yang pertama, sebelum kita lakukan, sebelum kita komunikasi, sebelum kita ngasih semangat orang lain, memotivasi orang lain, yang pertama adalah tata hati kita. Berdoa, tata, dan luruskan niat dalam mengajar. Ini pertama nih. Pertama luruskan niat ini. Ya, berdoa tata niat. Kenapa saya di depan ini? Apa alasannya? Kenapa saya di depan? Kenapa ini penting? Karena Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menuliskan kitab, salah satu kitab Al-Hikam yang banyak dibahas di mana-mana, ya. Dan saya yakin Anda sudah banyak belajar tentang ini, ya. Beliau mengatakan corak kolbu. Setiap ungkapan yang terucap itu dibungkus oleh corak kolbu yang menjadi tempat keluarnya. Setiap ungkapan, setiap kalimat yang kita sampaikan itu dibungkus oleh corak kolbu. Apa yang ada di dalam hati kita. Itulah nanti orang ini tulus apa modus itu ketahuan. Ya, ini ya. Nah, untuk menuju ke sana, saya akan punya perumpamaan orang mendaki gunung. Siapa yang dulu waktu muda, SMP, SMA, atau mungkin kuliah, yang pernah mendaki gunung? Boleh angkat tangan. Oke, gunung mana mas? Gunung Muria ngomotor we, ngojek ya. Gunung ya, siapa yang pernah mendaki gunung? Ada? Pernah lihat orang yang mendaki gunung? Pernah ya? Oke, pertanyaan saya, Ustadz Ustazah, Bapak Ibu yang saya hormati, kira-kira seorang pendaki gunung, dia naik gunung bahagia atau menderita? Seorang pendaki bahagia atau menderita? Bahagia. Kenapa bahagia?
Karena sebelum dia mendaki gunung, dia sudah bayangkan indahnya puncak gunung masalahnya. Sebelum mendaki dia bayangkan, oh nanti sampai di atas aku bisa menghirup udara yang segar. Dia, wah, aku nanti bisa memetik bunga edelweiss meskipun sudah dilarang, ya kan? Bisa foto-foto, cedak. Bisa katakan cinta kepada calon pasangannya. Dia membuat pantun di atas gunung. Memang sendal bisa menggantikan sepatu. Memang lilin bisa menggantikan lampu. Tapi satu hal yang perlu engkau tahu, aku tanpamu bagaikan butiran debu. Wah. Ya kan? Nah, itu motivasi orang naik gunung. Dia siapkan, oh nanti di atas sudah membayangkan indahnya. Sekaligus yang terpenting, dia sudah siapkan resiko terencana. Capek, lelah, kedinginan, itu sih siapkan. Tapi yang paling kuat, dia punya tujuan, teman-teman. Ya kan? Maka dia masuk di pos pertama, itu kalau nggak nginep di rumah penduduk, itu bikin tenda. Nanti jam 2, jam 3 dibangunkan koordinatornya. Siap gerak, setengah lencanganan gerak, berhitung mulai 1, 2, 3, 4, jam 2 pagi. Dalam bahasa Rembangnya diajak kerengkangan munggah gunung. Ya kan? Perjuangan jam 2, bangkit menderita, bahagia, malah dia nyanyi-nyanyi. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kiwo kanan tengen gitu ya. Bahagia, hujan turun, nyanyi lagi. Biarpun hujan, gerimis apa deras, kita semangat tak terlambat. Kita mempunyai semangat sejati, hujan pun tak peduli. Ono udan malah nyanyi-nyanyi. Kenapa? Seorang mendaki gunung, dia sudah tahu tujuannya, dia sudah tahu mau kemana, dan dia sudah siapkan resiko terencana. Sehingga naik gunung dengan semangat. Tapi kalau bukan pendaki gunung, alah ngopo, kurang mengawean, alah golek molo, kepleset cakot dulu kapokmu kapan, alah ya Pak ya, teman-teman, Bapak Ibu, Ustadz Ustazah yang saya muliakan, gunung ini sesungguhnya adalah motivasi. Gunung itu adalah alasan kenapa kita bekerja, alasan kenapa kita bergerak. Ya, maka setidaknya ada 4 alasan orang yang bekerja. Ini tolong cermati. Yang pertama, ada orang yang bekerja itu fokusnya kepada aku. Yang penting aku dapat gaji, yang penting dapat untung, yang penting aku sukses. Ora urusan MA Al-Alwar ini maju ora urusan. Santri ini akeh posite ora urusan. Sing penting aku ngajar, sing penting untuk duit. Selalu yang dipikirkan cuman aku dan aku. Dia mementingkan dirinya sendiri, mementingkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Boleh, semua ada konsekuensinya. Ini teman-teman, ini orang yang egois, ya kan? Dia kerja di sini, ngajar di sini, tapi nggak bangga di sini. Mohon maaf, bahkan tidak sedikit, mohon maaf, dia jelek-jelekan di sini. Itu sebagaimana orang-orang yang mohon maaf meludah di sumur yang setiap hari dia minum sendiri, tapi diludahi setiap hari. Yang penting mangkat, yang penting teko, yang penting absen. Yang kedua, ada orang yang motivasinya itu karena kamu. Karena kamu itu apa? Nek kerja ono kepala sekolah ini semangat, didelok yayasan semangat, tapi kepala sekolah luar kota merdeka. Cocok. Ono ngene iki. Teko wonge. Cari perhatian manusia. Dapat apresiasi, seneng, gak ada apresiasi, ngelokro. Dia banyak modus, cari perhatian. Ra usah delok-delok koncone, sing teles wonge teko. Ya. Ini tolong cermati teman-teman. Bahkan bisa jadi, teman-teman, hadir di sini itu gara-gara ora enak. Karena ono Pak Kepala Sekolah, ora enak karena lihat karena ada yayasannya. Tapi apa? Bukan karena yang maha kuasa. Itu karena kamu. Capek orang ini. Itu seperti filosofi lilin. Dia mampu menerangi ruangan tapi dirinya meleleh. Nggak dapat apresiasi mutung. Selalu sudon karo koncone. Nek enak ra enak kayak aku, nek enak kayak kono. Wes memang.
Alah ngopo ning kene kerja tenanan, ning kene kan PGPS Peter goblok gajine padha. Alah sirip keset untuk posdo, santai ra wis, Bro. Ini alasan yang kedua, hati-hati. Karena kamu. Yang ketiga, halo. Yang ketiga lebih meningkat lagi, dan orang bekerja ini harapan kita, harapan pasti di semua organisasi. Dia bekerja sudah karena kita apa? Aku ini harus maju, aku harus bertumbuh, istriku harus maju, anakku harus maju, dan Emma An Alwar ini harus maju, pesantren Al Anwar ini juga harus maju, harus bertumbuh. Maka orang yang berpikir karena kita, dia selalu jualan di luar, jualan di masyarakat. Aku sekolah ngajar di sana. Nanti kalau punya anak, punya tetangga, sekolah ning nggonku yo, nyantri ning nggonku yo. Wis to jamin iki lho gurune modeling ini. Jualan Bapak Ibu. Jangan-jangan mohon maaf jenengan hari ini ngajar di sini tapi jenengan nggak bangga, nggak jualan keluar, nggak promosi keluar. Kita diajak rapat rak tau teko syukuran mangkate gasi. Ono ngene iki. Ya teko wae. Nek bahasan rapat iki wis undangan jam 8 jam 10 lagi teko. Tapi nek syukuran undangan jam 8 jam itu wis do teko kabeh. Ya. Yuk kita kebersamaan ini loh, kekompakan ini kita jaga teman-teman Ibu ya. Ya kan? Itu kita. Ada sampah yang jenengan lewat, ada sampah jenengan ambil. Kenapa? Karena kita. Itu ya. Kita itu membawa satu brand, satu kesatuan. Ini mohon maaf. Ya, bahkan semua perlu kita edukasi. Mulai dari mohon maaf, dari security-nya, tukang jaganya, semuanya. Itu satu kesatuan. Bagaimana nanti orang tua siswa datang, kita datangi dengan yang terbaik, kita omongin yang terbaik. Bagaimana kalau parkir diarahkan dengan cara yang terbaik, ditempatkan di tempat yang terbaik. Ini berpengaruh pada yang lain loh, serius. Parkirnya galak, wah ini mohon maaf, citra ini buruk loh. Guru-guru tukang parkir galak, misal. Ono parkir itu, pak kene lo, ojo kene lo. Ini kan kriminal. Iya kan? Memang di sini bagus. Tapi kalau di sini masalah, maka nanti mohon maaf orang malas untuk datang. Kenapa? Gara-gara masalah dengan ini. Memang nggak signifikan dengan produknya, tapi ini pengaruh karena di dalam satu stakeholder teman-teman. Halo, mohon maaf ada tamu masuk kamar mandine pesing, ambune raena. Ini mohon maaf. Citra kualitas pondok pesantren tinggalan almarhum Kiai Haji Maimun Jubir ini citranya bisa cacat gara-gara apa? Toiletnya kotor. Karena kebersihan tidak dijaga di sana. Karena orangnya nggak peduli. Masing-masing yang ada di sini nggak peduli. Kan aku tugasku cuma ngajar, tapi dia tidak peduli kepada lingkungannya. Mohon maaf, tidak memiliki. Ibarat lagunya Armada, aku hanya memiliki ragamu, tapi tidak memiliki hatimu. Ragane neng kene tapi hati ra neng kene. Yuk kita tingkatkan. Nah yang keempat Bapak Ibu Mas Mbak yang saya hormati Ustadz Uzaza, Anda nggak bisa hentikan orang ini luar biasa orang ini. Kenapa? Karena orang ini bekerja ini tidak cuma karena aku, tidak cuma karena kamu, tidak cuma karena kita, tapi niatnya sudah karena dia, sudah karena lillah, dan kita tahu sudah karena lillah. Maka guru saya mengatakan, Min, kalau kamu bekerja itu sudah karena lillah, maka kamu nggak gampang namanya lelah. Tapi kalau kamu kerja itu gampang lelah, gampang capek, gampang bosen. Mohon maaf kata guru saya, itu karena kamu, tidak karena lillah. Karena lillah bukan berarti gratisan nggak dibayar, enggak. Akad dengan yayasan, X rupiah bisara sudah disiapkan tiap bulan, yes. Akad dengan manusia selesai, tapi setelah itu kita akad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beri yang terbaik. Orang karena lillah itu pasti dia memberi yang terbaik, teman-teman. Yuk kita cek hari ini, apa motivasi kita bekerja selama ini, teman-teman, Bapak Ibu. Yuk kita cek mana. Ya, dan tolong cermati, kalau motivasi kerja Anda itu karena aku,
siap-siap Anda akan dijauhi makhluk hidup. Kucing wae wegah nyedak. Mangane wak lele iki lho, sak kepala-kepalane dipangan. Kucing limo ning ngarep lawang gedhe-gedhe, ya Allah. Wong kaya ngono kok ya urip. Orang yang bekerja karena aku, yang mentingin cuma dirinya saja. Dia nggak peduli kepada lingkungannya, nggak peduli kepada instansinya, nggak peduli kepada sekolahnya. Maju tidaknya nggak peduli, dijauhi makhluk hidup. Yuk kita lihat tanda-tanda alam. Ada sungai yang mengalir namanya Sungai Yordan. Sungai Yordan selalu mengalir ke dua danau. Satu namanya Danau Galilea, tempatnya indah, terumbu karangnya banyak, ikannya banyak. Sedangkan aliran dari Sungai Yordan mengalir yang kedua adalah masuk ke danau namanya Danau Mati. Danau Mati ini tidak ada kehidupan di sana, ikan wegah hidup di sana. Diteliti apa sebabnya? Salah satu sebabnya adalah apa? Aliran dari Sungai Yordan yang mengalir ke Danau Galilea. Kenapa? Tempatnya indah, terumbu karangnya banyak, ikannya banyak. Karena mendapatkan aliran sungai itu, setelah itu dia alirkan ke sungai-sungai kecil yang di sekitarnya. Sehingga ikan suka masuk ke dalam. Kenapa? Dia mau berbagi, teman-teman. Sedangkan yang mengalir ke Danau Mati, dia mandek, menep, alias dinikmati dirinya saja, sehingga ditinggalkan oleh makhluk hidup. Tukang jaluan rokok, rokokin jaluk, koreke nyileh. Ono ngene iki, senengane ditraktir rak tahun traktir. Ono, ya teko wonge. Nih tolong cermati. Maka Bapak Ibu, Ustadz, Ustazah yang saya muliakan, apa motivasi bekerja kita selama ini? Yuk, bareng-bareng saya sedang menasihati diri saya sendiri, mohon maaf. Saya sedang menasihati diri saya sendiri, yuk bareng-bareng teman-teman. Kita niatkan itu karena dua, karena kita, karena kebersamaan, karena kemajuan yayasan ini, kemajuan SMA ini, kemajuan pesantren ini, dan juga karena dia, karena lillah, karena Allah. Kita cuekin yang aku dan kamu, nanti lihat hidup kita akan berkah. Namanya berkah itu akan dicukupkan oleh Allah. Ketoknya jumlahnya emang sidik, tapi kalau berkah itu dicukupkan. Halo, jujur, saya mau ngisi di sini. Itu munajat saya luar biasa. Kenapa? Enggak main-main. Habis sholat malam saya selalu doa, ya Allah, saya harus ketemu dengan orang-orang hebat. Aktor intelektualnya, santri-santri hebat itu ada di tangan guru-gurunya. Ya Allah, Engkau berikan amanah kepada saya ini apa? Kemampuan saya apa ya Allah? Tapi karena Engkau pilih ya Rabb, ya Allah aku pinjam lidahmu, aku pinjam kekuatanmu. Bolak-balik bar sholat aku minta sama Allah. Serius. Kenapa? Karena saya ketemu dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, orang-orang yang hebat. Karena saya melihat itu adalah beliau. Saya ngefans, saya kagum dengan Kiai Haji Maimun Juber. Ini teman-teman. Terus saya tata diri saya. Itulah yang pertama. Yang harus kita tata adalah seni menata hati kita. Tata dulu niatnya. Luruskan niat serius. Dampaknya luar biasa, percayalah kalau kita ngajar, niatkan semua karena Allah, minta pertolongan kepada Allah. Itulah doa saya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah ya Rabb, aslinya aku ini bodoh, goblok ya Allah, kecuali yang Kau ajarkan kepadaku ya Rabb. Nyerah, minta sama Allah. Lihat nanti luar biasa, siswa-siswa kita, santri-santri kita akan ditata hatinya oleh Allah yang membolak-balikkan hati. Lihat perbedaannya luar biasa. Itu secara ruhani kita, secara langit ilmu langitnya. Itu adalah urusan ilmu langit. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah seni menata diri. Untuk menata diri adalah kita tata tampilan kita, tata penampilan kita, kerapian kita, tata akhlak kita, dan juga sebisa mungkin apa yang kita katakan sudah kita praktekkan. Ini luar biasa. Ingat, santri mungkin bisa salah dengar, tapi mohon maaf jarang dia salah lihat, karena dia melihat akhlak kita, melihat perilaku kita. Dan kita cermati, ini adalah tantangan kita bersama. Saya yakin Anda sudah hafal tentang ayat ini. Di surat As-Saff ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu katakan?
tidak kamu kerjakan, itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Naudzubillah min dzalik. Nek bahasane wong Semarang, bahasa pengusaha iki rodok kasar, namanya kacang mayasi. Kakean cangkem mare emosi. Ya, jarkoni gimana? Maka yuk kita tata diri kita. Sebisa mungkin apa yang kita katakan sudah kita praktekkan. Itulah mulianya sebagai seorang pengajar. Kenapa? Kita sering mengatakan mau tidak mau, kita tergerak untuk melaksanakan. Setuju?